Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiani Eka Putri. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dalam debat yang akan dibawakan oleh dua belah pihak, yaitu pihak pro dan juga pihak kontra mengenai metaverse. Untuk metaverse sendiri ialah merupakan suatu bentuk teknologi baru yang mana menggunakan augmented reality atau AR yang mana memungkinkan individu dengan individu lainnya melakukan suatu interaksi di dalam media internet atau secara virtual. Dan untuk memulai debat saat ini, dipersilakan kepada kedua belah pihak untuk menyuarakan atau memberikan pernyataan mengenai metaverse ini sendiri. Untuk yang pertama, dipersilakan kepada tim Pro untuk menyuarakan pernyataannya mengenai metaverse ini. Untuk tim Pro, dipersilakan. Iya, halo, perkenalkan nama saya Launa Humaira dari tim Pro, dan saya akan memberi pernyataan mengenai metaverse ini. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Dengan mempertimbangkan gempuran perubahan digital dan teknologi, organisasi-organisasi perlu terus mengikuti permintaan pelanggan yang muncul agar bisa mengendalikan iklim ekonomi saat ini dan di masa depan. Metaverse adalah dunia komunitas virtual yang dibangun saling terhubung satu sama lain. Dalam komunitas ini, orang dapat bertemu, bekerja, bermain, bahkan bertransaksi jual beli seperti pada dunia nyata. Dengan bantuan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Transaksi dalam komunitas virtual ini biasanya menggunakan mata uang kripto. Konsep metaverse membuka peluang yang sangat luas bagi pengguna untuk mencoba beragam aktivitas, mulai dari berpergian, berbelanja, mencoba berpakaian, dan menghadiri konser-konser virtual. Ketika ide ini menjadi sorotan, di saat yang bersamaan, masyarakat juga semakin familiar dengan vintage dan cryptocurrency, menjadikan konsep metaverse semakin memiliki peluang untuk berkembang. Saat ini, manfaat metaverse atau dunia virtual semakin besar dan digunakan pada semua aspek kehidupan manusia, mulai dari belanja online, menonton konser, hingga membuat karya seni. Bahkan sering memperkembangkan teknologi ini semakin canggih. Metaverse juga menggabungkan teknologi augmented reality virtual dan avatar holografik 3D, video, dan sarana komunitas lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Launa atas pernyataannya mengenai metaverse ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh pernyataan yang diberikan oleh kelompok kontra. Untuk kelompok kontra dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya dari kelompok kontra. Ingin menjelaskan ancaman kapitalisme di metaverse. Apa itu metaverse? Secara singkat, metaverse adalah ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Dunia metaverse juga merupakan sebuah peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan promosi dan beriklan. Metaverse akan menjadi gaya hidup baru bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti berinteraksi, bekerja, sehingga bersosialisasi. Apa itu kapitalis? Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau kelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam penerapannya dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kapitalis digital juga merupakan langkah lanjutan dari kapitalisme yang menitik beratkan proses produksinya pada penjualan komoditas digital sambil tetap mempertahankan dinamika dasar kapitalismenya. Proses kapitalisme digital juga dapat yang dibangun oleh Facebook melalui metaverse-nya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui iklan digital. Kapitalisme metaverse adalah dunia yang sejak semulanya dipersiapkan untuk para kapitalis. Jalan untuk menjadi kapitalis adalah menjadi yang pertama untuk menguasai lahan. Di atas lahan-lahan
Bila para pembisnis akan membuka usaha dan tentu saja harus membeli atau menyewanya. Dan harga beli atau harga sewa bisa jadi tidak masuk akal seperti yang terjadi dengan nilai Bitcoin. Dalam metaverse bagi masyarakat yang sudah kaya bisa membantu mereka menjadi bertambah kaya, namun bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dalam perekonomiannya akan sangat susah bagi mereka. Lalu ada ancaman pemerintah. Dalam metaverse pemerintah belum bisa masuk untuk mendapatkan keuntungan seperti memberikan pajak kepada pemilik tanah atau usaha dalam metaverse, dan bagaimana cara mereka mengetahui transaksi yang dilakukan dalam metaverse. Ancaman kesehatan dan sosialisasinya, jika metaverse sudah diterapkan masyarakat akan terlalu nyaman karena menjadi orang yang berbeda, karena dalam metaverse kita bisa menjadi sosok yang berbeda dan tidak bisa menjaga kesehatan badannya di dunia nyata karena keasikan dalam dunia virtual, dan tentu saja akan berdampak minimnya bersosialisasi di dunia nyata. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ajeng atas pernyataannya mengenai metaverse. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan debat ini dengan beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan sebelumnya. Dan nantinya kepada dua belah pihak ini akan menjawab mengenai pendapatnya masing-masing sesuai dengan timnya masing-masing, yaitu tim pro dan juga tim kontra. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana tanggapan kepada kedua belah pihak ini mengenai metaverse di dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk jawaban pertama dipersilakan kepada tim pro untuk memulai menjawab pertanyaan ini. Kepada tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Septiani sebagai moderator. Saya Adila Julia dari tim pro. Saya mewakili dari tim pro menanggapi bagaimana metaverse di 5 tahun ke depan, apakah akan berkembang atau akan jadi sejarah. Jika kita melihat sepak terjang dalam beberapa tahun belakang, sepertinya kehadiran metaverse ini akan menghiasi kehidupan manusia. Karena dilihat dari meluasnya penggunaan teknologi NFT oleh artis, merek, selebritas yang menjadikan alasan metaverse bisa berkembang. Dilihat juga dari saat ini dunia udah mempersiapkan jaringan 5G yang kemungkinan bisa digunakan 1-2 tahun mendatang. Dan juga adanya VR, virtual reality, di mana orang-orang dapat masuk ke dunia digital dengan sensasi seperti dunia nyata. Kemudian juga ada augmented reality. Kita ambil contoh paling mudah. Teknologi AR kini banyak diaplikasikan dan ditemui pada fitur filter di Instagram, Snapchat, TikTok, maupun aplikasi lainnya. Facebook juga sudah mempunyai teknologi untuk membuat AR, yaitu Sport AR Studio. Dengan alasan-alasan di atas, metaverse di 5 tahun ke depan menurut kami akan berkembang dan berjalan. Jelasnya ada masa depan internet yang tidak bisa kita hindari. Maka dari itu dalam menghadapinya, minimal kita harus tahu, siap, dan paham dengan perkembangan ini. Positifnya, metaverse menawarkan segudang fitur-fitur canggih dan tentu tidak akan lepas dari masalah security dan keamanan data. Segitu saja tanggapan dari kami tim pro. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dela atas jawabannya mengenai jawaban pertama mengenai metaverse dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggah pendapat yang diberikan Kak Dela. Untuk tim kontra dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya Rifki Adiansyah dari tim kontra akan memberikan argumen saya mengenai bagaimana metaverse dalam jangka 5 tahun ke depan. Khususnya di Indonesia, apakah infrastruktur digital di Indonesia telah mampu menunjang hal tersebut? Itu pertanyaan yang mungkin relatif dipertanyakan. Karena kita dapat melihat, jangankan untuk menyongsong metaverse, untuk sekedar mengikuti video conference atau mengakses learning management system aja, masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam mengaksesnya. Artinya cukup menggelitik
jika metaverse ini diterapkan full fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Adanya kesulitan-kesulitan lain seperti kebiasaan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, belum lagi nanti adanya masyarakat yang mengalami culture shock dari adanya metaverse ini. Ancaman kapitalisasi pun bisa terjadi karena metaverse ini dibuat oleh salah satu pendiri Facebook, Mark Zuckerberg ini, yang memberikan untuk membuat metaverse menjadi lebih hidup. Jadi ini yang membuat masyarakat kapitalis yang kaya menjadi lebih kaya, dan masyarakat yang tidak melek akan metaverse ini menjadi kesulitan dan dipaksa untuk mengikuti tren metaverse. Jadi menurut saya adanya metaverse ini dalam jangka 5 tahun ke depan belum dapat diterapkan full fungsinya di masyarakat karena gagap kesiapan masyarakat ataupun para pegiat-pegiat teknologi yang masih belum bisa mempersiapkan hal tersebut. Terima kasih, mungkin itu tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rifki atas sanggahannya mengenai peran metaverse dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk selanjutnya, kita akan mengganti pertanyaan, yaitu pertanyaan kedua mengenai bagaimana tanggapan dari kedua belah pihak atau kedua tim ini mengenai sosialisasi yang berada di dalam metaverse. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada tim Pro untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk tim Pro, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Stevia dari tim Pro. Tanggapan saya terhadap sosialisasi di metaverse yaitu, menurut saya dengan adanya metaverse, kita dapat bersosialisasi tanpa batas. Tidak lagi terbatas antar ruang dan waktu. Meskipun berinteraksi secara virtual, namun pengguna dapat berinteraksi secara langsung layaknya di dunia nyata. Di dalam metaverse, kita dapat menggunakan gambaran pengguna yang disebut dengan avatar, yang dapat kita ciptakan sendiri dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan seperti ras, gender, disabilitas, dan sebagainya. Seperti yang kita sadari, kita mendukung dan mulai membiasakan untuk berinteraksi secara virtual, seperti yang sekarang kita lakukan. Penggunaan seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya tidak menghalangi kita untuk bisa saling berinteraksi. Berikut pendapat dari tim Pro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Stivia atas pendapatnya mengenai sosialisasi yang dilakukan di dalam metaverse ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim kontra untuk menjawab mengenai sosialisasi di dalam metaverse ini. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi terhadap pertanyaan terhadap sosialisasi di metaverse. Tanggapan saya sebagai tim kontra, menurut saya sosialisasi pada metaverse subjek manusia bisa dengan sendirinya hilang dalam berbagai sudut pandang. Mereka, para penghuni metaverse, bisa menghadirkan tubuhnya dengan wujud virtual yang bisa jadi berbeda dengan yang aslinya. Akibatnya, model relasi pada dunia itu nggak akan pernah menemukan keutuhan. Subjek virtual akan berkenalan, lalu berinteraksi dengan cara pandang yang sangat bebas, karena setiap orang kan bisa mengekspresikan dan menampilkan diri sesuai kemauannya. Serta sebaliknya, mereka juga bisa menutupi sebagian dari dirinya. Selanjutnya, manusia akan membangun dunia sosial baru, sebagai sebuah dunia belum pernah ada sebelumnya, di mana dunia sosial baru itu pun akan membangun fondasinya sendiri.
yang bisa jadi terlepas dari dunia sosial yang ada saat ini. Apalagi karena kebutuhan fisiknya berbeda dengan dunia nyata ini, maka sistem dan model relasi, bahkan sistem etikanya pun bisa jadi sangat berbeda. Disinilah kemudian kita semua harus waspada, karena ketika alam seperti itu, hukum rimbanya akan berbeda dengan dunia sosial yang sudah ada saat ini. Mungkin sekian pendapat saya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nadira mengenai sanggahan serta tanggapannya mengenai sosialisasi yang berada dalam metaverse. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kehadiran metaverse jika dilihat dari sisi perusahaan. Dengan ini dipersilakan kepada tim Pro untuk menjawab terlebih dahulu. Kepada tim Pro, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan tim Pro untuk menyuarakan pendapat. Nah, baik, di sini tim Pro sepakat bahwa kehadiran metaverse jika dilihat dari sisi perusahaan merupakan lahan virtual yang bisa menjadikan aset investasi layaknya di tanah dunia nyata. Nah, potensi pengusaha-pengusaha baru di dunia menjelaskan bahwa metaverse dengan pekerja virtual yang akan digaji berupa token yang nantinya bisa ditukarkan secara langsung. Nah, di sini juga metaverse mempunyai misi untuk perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan kolaborasi di antar perusahaan dengan menciptakan dunia virtual tempat kerja yang mereka miliki mereka mengatakan beberapa prospek meyakini bahwa mulainya perusahaan besar yang sudah ikut terjun dalam dunia metaverse ini. Nah, berarti perusahaan menanamkan pola pikir masyarakat akan pentingnya media informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek kehidupan baru di dunia metaverse. Nah, di sini juga kehadiran metaverse mengingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak boleh terjebak dalam dunia euforia maupun kebiasaan lama dan harus segera melakukan perubahan baru atau transformasi. Nah, hal ini juga penting karena sejalannya dengan industri 4.0 bagi Indonesia, hal ini penting karena memberikan peluang Indonesia untuk mempercepat visinya mereka, yaitu menjadi 10 negara besar dengan perekonomian terkuat di dunia. Nah, bagi perusahaan, keberadaan metaverse ini memberikan peluang keuntungan yang jelas, yaitu membuka ladang bisnis baru. Jadi, tidak heran jika perusahaan sangat banyak yang antusias dalam dunia metaverse ini. Nah, metaverse juga akan mendorong munculnya model bisnis baru seperti keuntungan perusahaan media, misalnya dengan mengadakan dan menjual tiket konser secara digital. Nah, di sini juga metaverse menyarankan platform yang tepat dikombinasi dengan manajemen dan merupakan kunci agar terciptanya satu pandangan dari seluruh karyawan perusahaan terkait bagaimana teknologi menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sebuah komunikasi dengan antar karyawan. Sehingga like platform berkolaborasi dengan berbagai fitur yang terintegritas karena penggunanya dapat mengerjakan berbagai macam hal seperti mengirim pesan, mengelola agenda, menelpon, serta mengadakan video conference. Nah, ini merupakan salah satu faktor terpenting yang mudah dioperasikan pada antar karyawan. Nah, LAK juga menciptakan untuk membantu setiap penggunanya agar saling terhubung kapanpun dan dimanapun. Jadi, platform ini menyediakan berbagai fitur seperti real-time translator dalam berbagai pilihan bahasa yang kita tahu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa umumnya. Nah, selain itu, LAK juga tersedia dalam versi website yang ada di Windows, terus ada juga di iOS dan juga Android. Berikut pendapat dari tim Pro, terima kasih. Baik, Kak Ravena, terima kasih untuk pendapatnya mengenai sisi perusahaan dalam metaverse. Untuk selanjutnya, kepada tim kontra, silakan untuk menjanggah atau memberikan pendapat lain mengenai sisi metaverse di dalam perusahaan. Kepada tim kontra, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak moderator dan Kak Ravena yang sudah menyampaikan pernyataannya.
Oke, kalau dari saya singkat saja, yaitu pertama, apakah perusahaan sudah yakin ingin terjun langsung ke dalam metaverse? Karena pertanyaan saya adalah apakah metaverse itu bisa menjadi tempat di mana perusahaan bisa berinvestasi? Apakah itu merupakan hal yang pasti meyakinkan atau tidak gitu? Karena kita bisa tahu bahwasannya metaverse itu mata uangnya kripto atau mata uang digital. Ya, kita bisa lihat juga mata uang digital itu tidak stabil. Contohnya seperti Luna kemarin baru saja turun kalau tidak salah sampai 1000%. Jadi para investornya mendapatkan kerugian kurang lebih 1000%. Menurut saya, perusahaan harus berpikir ke dalam hal tersebut jika mereka ingin terjun ke dalam kripto atau metaverse, otomatis mereka harus membayar pegawai mereka dengan mata uang kripto. Apakah mata uang itu bisa mendapatkan keuntungan atau malah memberikan kerugian kepada perusahaan maupun pihak karyawan. Yang kedua adalah perusahaan pun harus memastikan apakah fasilitasnya terjamin untuk para karyawannya dan para karyawannya pun memahami apa itu metaverse, bagaimana sistemnya, bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana mereka bersosialisasi di sana. Karena menurut saya masyarakat Indonesia masih terbilang minim sekali tentang pembahasan atau edukasi tentang metaverse ini. Jadi menurut saya perusahaan harus berpikir dengan cerdas dan cermat dan matang juga jika mereka ingin terjun langsung ke dalam metaverse. Kurang lebih itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk Kak Rama, terima kasih telah memberikan sanggahan mengenai sisi perusahaan di dalam metaverse. Untuk selanjutnya, kita akan berpindah lagi. Untuk selanjutnya kita akan berpindah lagi pada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apakah metaverse merupakan suatu peluang ataupun ancaman di dalam kehidupan. Untuk tim pro, saya persilakan terlebih dahulu untuk memulai menjawab pertanyaan ini. Untuk tim pro, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator Kak Putri. Metaverse adalah dunia yang sejak semula dipersiapkan untuk para kapitalis. Jalan untuk menjadi kapitalis adalah menjadi orang pertama untuk menguasai lahan. Di atas lahan-lahan ini, para pembisnis akan membuka usaha dan tentu saja harus membeli atau menyewa. Inilah dunia yang akan memungkinkan pasar bebas terbentuk secara murni tanpa intervensi negara. Dengan teknologi blockchain, NFT, uang kripto, dan lainnya, persaingan bebas bisa terwujud. Dan dalam persaingan yang bebas tanpa intervensi, keadilan akan berlaku untuk semua. Dalam pasar bebas tanpa embel-embel, persaingan akan terus berjalan secara adil. Semua punya kesempatannya untuk menjadi yang terbaik, karena pemenang adalah mereka yang menghasilkan produk atau karya terbaik untuk menduduki tanah di meta dan kemudian eksploitasi untuk keuntungan yang kemudian dipakai untuk membangun negaranya sendiri. Dan di metaverse, hukum yang sama akan berlaku. Siapapun yang datang pertama dan menguasai lahan akan menjadi yang punya kemungkinan berkembang dan besar. Kabar baiknya, siapapun bisa menjadi orang pertama atau first adapter. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Karina atas pendapatnya mengenai metaverse ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyanggah atau memberikan pendapat lain mengenai metaverse ini. Kepada tim kontra, saya persilakan. Oke, saya akan menanggapi pernyataan yang tersebut yang sudah dijelaskan sama Kak Karina. Ada beberapa poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu tekanan sosial meningkat. Justru ini metaverse ini ancaman bagi masyarakat yang akan menggunakannya ya. Pertama itu tekanan sosial meningkat. Di metaverse manusia akan tampil dalam versi avatar yang bisa mereka modifikasi sesuai keinginan dan mungkin membuatnya tuh lebih menarik dari penampilan di dunia nyatanya. Hal ini bisa menyebabkan para pengguna metaverse merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri dan membuat kecemasan semakin meningkat.
Yang kedua ada cyberbullying. Beberapa waktu lalu telah terjadi kasus pelecehan di game VR, Meta Horizon Worlds, di mana seorang penguji beta melaporkan avatarnya digerayangi pengguna lain yang membuat korban merasa sangat terganggu. Yang ketiga, kehilangan realitas. Pendiri Meta Labs sendiri pun mengatakan kalau Metaverse bisa membuat anak-anak kecanduan lebih parah daripada mereka bermain game online. Karena Metaverse mengembangkan VR dan AR level selanjutnya dari kecanduan bermain game pada umumnya. Yang keempat, meningkatnya emisi. Beberapa analisis khawatir bahwa adopsi luas dari Metaverse dapat menyebabkan peningkatan besar dalam emisi. Ketergantungan Metaverse pada teknologi realitas virtual dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pusat data akan berdampak buruk pada lingkungan. Yang kelima, semakin konsumtif. Metaverse mungkin berakhir menjadi tempat di mana banyak dari kita menghabiskan sebagian besar waktu itu untuk Metaverse. Artinya hampir semua yang kita lakukan akan dilakukan secara digital, mulai dari belanja online hingga bermain game atau bertemu orang baru. Mungkin sekian pendapat dari saya, tim Kontra. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham atas pendapat serta sanggahannya mengenai Metaverse ini. Baiklah teman-teman, terima kasih atas semua pandangan serta pendapat kalian mengenai Metaverse ini, yang mana dapat disimpulkan bahwa Metaverse ini tentu saja dapat memberikan suatu dunia baru yang mana nantinya dapat membuat kita semua menjadi lebih mudah ataupun malah sebaliknya. Seperti dilihat bahwa peluang Metaverse ini memiliki banyak sekali peluang di masa depan mengenai terutama di bidang teknologi yang mana memberikan kemudahan bagi kita dalam mengakses teknologi yang telah ada. Namun, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa Metaverse ini akan menjadi timbal balik, yaitu menjadi suatu efek yang cukup parah atau memberikan dampak yang cukup parah di kehidupan sehari-hari, seperti kehilangan minat untuk bersosialisasi secara langsung ataupun sebaliknya. Dan menurut beberapa pihak juga Metaverse ini bukan merupakan suatu inovasi yang cukup baik di mata para penggunanya. Atas dasar itu, menurut saya, baik dan buruknya Metaverse ini bisa kita ambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi, lebih baik kita mengambil apa yang memang baik dan membuangnya jika memang hal tersebut buruk. Untuk sampai saat ini, terima kasih kepada teman-teman semuanya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat serta melakukan debat pada malam hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.